Episode 23. Pernikahan kontrak Sang CEO. Sepeninggal Diana, Andrew melangkah menghampiri seorang wanita yang duduk di pojokan, dan sedari tadi memperhatikan keberadaan mereka sambil sesekali mengambil foto. Melihat Andrew yang menghampirinya, wanita tersebut bukannya panik tetapi malah tersenyum lebar. Akhirnya kau menyadari keberadaanku. Sudah cukup lama kita tidak bertemu. Aku merindukanmu. Wanita tersebut berbicara dengan antusias ketika Andrew datang menghampirinya. Tanpa permisi, Andrew duduk di hadapan wanita tersebut. Apa yang kau lakukan di sini? Bertanya dengan ketus. Ayolah sayang, aku sedang lunch. Wanita itu menunjukkan piring yang berisi Caesar salad, yang masih tersisa setengah. Kau mengikutiku? Andrew tidak percaya. Hahaha, bagaimana mungkin aku mengikutimu, kalau jadwalmu pun sudah susah aku dapatkan. Wanita itu mengelak. Oh ya, Andrew masih tidak percaya. Mungkin inilah yang disebut sebagai jodoh. Wanita itu mencondongkan dirinya ke arah Andrew sesaat. Kemudian menyandarkan badannya kembali ke kursi. Kita bertemu lagi di tempat yang sama saat pertama kali kita saling mengenal. Wanita itu melanjutkan kata-katanya. Aku tidak pernah melupakan pertemuan kita, bahkan kebersamaan kita. Aku merindukanmu. Biarkan aku kembali kepadamu. Wanita itu melanjutkan kembali kalimatnya. Heh, bicaramu melantur. Andrew mulai kesal. Bagaimana tidak melantur? Aku sudah mabuk asmaramu. Pandangan wanita itu sayu. Sudahlah, hentikan basa-basi ini. Katakan untuk apa kau mengambil foto-fotoku? Foto yang mana? Tidak usah banyak alasan. Aku tahu sedari tadi kau mengambil foto kami. Kalau memang iya, kenapa kau tidak menghentikanku sebelumnya? Dengan nada sedikit menantang tapi tetap lembut. Aku masih menghargaimu dan tidak ingin membuat kau malu. Membuat aku malu? Hahaha, atau kau yang takut menjadi malu di depan gadis itu? Omong kosong. Kau takut dia tahu siapa kau sebenarnya kan? Tutup mulutmu. Kau bisa menutup mulutku dengan bibirmu sayang. Wanita itu mengerling manja. Kemarikan smartphone-mu. Buat apa? Apakah nomorku sudah hilang dari handphonemu? Aku miskal ya sayang. Wanita itu meneplonen nomor handphone Andrew. Suara dering HP berbunyi. Ngalantur kamu. Buat apa aku menyimpan nomormu? Ayolah sayang. Sudah lama sekali kita tidak bersenang-senang. Wanita tersebut masih mencoba merayu. Tetap di tempatmu. Suara Andrew sedikit lantang, ketika wanita tersebut hendak pindah duduk di samping Andrew, sehingga membuat beberapa pasang mata menoleh ke arah mereka. Oke. Tidak perlu kasar. Hapus foto-foto yang kau ambil tadi. Aku tidak mengambil foto apapun. Sudahlah, aku tidak perlu kasar kepadamu kan di tempat ini. Mata Andrew memandang tajam wanita di hadapannya. Membuat wanita tersebut sedikit merinding. Tidak disangka hanya karena wanita kampungan itu kau bersikap kasar padaku. Suara wanita tersebut terdengar seperti desisan kesal. Kau yang memulai. Kau bahkan takut dia mengetahui jati dirimu yang sebenarnya. Sedangkan bersamaku kau bisa bebas. Aku tidak peduli dengan jati dirimu. Aku hanya perlu kau. Wanita itu memandang Andrew tajam. Sudah, hentikan omong kosongmu. Aku tidak takut dengan siapapun. Kalau kau tidak takut, kenapa kau tidak menghampiriku ketika bersamanya? Kenapa kau menuduhku mengambil foto-foto kalian? Aku tidak takut, tapi aku tidak suka orang lain mencampuri urusan pribadiku. Apalagi wanita sepertimu. Suara Andrew terdengar sinis. Wanita sepertiku katamu. Kau mulai kasar Andrew. Suara wanita itu mulai terdengar kesal. Aku bisa saja tidak perlu menghampirimu langsung. Aku bisa menyuruh Brian merampas handphonemu. Tapi aku masih berusaha bersikap baik padamu. Baik katamu. Kau bahkan sudah menghinaku. Aku tidak punya waktu dengan omong kosong ini.
Kau tinggal pilih berikan handphonemu padaku sekarang atau aku biarkan Brian yang melakukannya. Andrew memberikan pilihan dan wanita tersebut sesaat merasa bimbang. Membiarkan Andrew melihat kebohongannya atau membiarkan Brian yang bertindak. Membiarkan Brian yang bertindak akan lebih mengerikan. Tanpa basa-basi Brian bisa bertindak kasar atau bahkan menyuruh bodyguard untuk mencekalnya. Dengan enggan disodorkannya handphone kepada Andrew. Andrew menerima dengan tersenyum sinis dan mulai melihat ke galeri foto. Dengan sigap dia mulai menghapus foto-foto Andrew dengan Diana. Pindah ke cloud dan mulai menghapus foto yang tersimpan di sana. Katakan kepada siapa saja kau sudah mengirim foto-foto ini. Andrew memandang wanita di hadapannya menyelidik. Kau tahu pasti siapa yang lebih berhak melihat foto tersebut. Dasar wanita gila. Kenapa tidak sekalian kau kirim fotomu dulu? Hah? Andrew geram. Kau tahu aku bisa melakukannya, mendesis tajam. Kau pun tahu aku tak akan peduli. Lalu kenapa kau marah? Kenapa kau bersikeras menghapus semua fotomu dengan gadis itu? Wanita itu terdiam sesaat menatap Andrew yang juga menatapnya tajam, kehabisan kata-kata. Kemudian wanita itu menghela nafas dan menyandarkan punggungnya ke kursi. Heh, kau tidak takut. Tapi kau berusaha melindungi gadis itu. Kau lebih mengkhawatirkan apa yang akan terjadi padanya. Hahaha. Hahaha. Aku kalah telak dengan gadis itu hari ini. Tapi, semua belum berakhir. Kita lihat bagaimana dia akan meninggalkanmu ketika dia tahu dirimu yang sesungguhnya. Wanita tersebut tergelak penuh percaya diri. Jangan coba-coba kau menyakiti wanitaku. Nada suara Andrew mengancam. Wanitamu. Hahaha, kau bahkan mengatakan bahwa dia adalah wanita milikmu. Wanitamu seorang hanya aku, tidak ada yang lain. Kau boleh sepuasnya bermain dengan wanita lain. Tapi hanya aku wanitamu. Hanya aku. Kau gila. Kau tahu, aku bahkan tidak memerlukan hartamu. Aku memiliki hartaku sendiri. Tidak seperti mereka yang mendambakan hartamu. Kau pikir wanitaku sama dengan wanita lain yang kau katakan. Dia tidak sebanding dengan siapapun bahkan dengan dirimu. Kau mulai tidak tahu diri Andrew. Bisa-bisanya kau membandingkan aku dengan gadis kampungan itu. Sudahlah, Meredith, hentikan celotehmu. Aku harap aku tidak akan bertemu denganmu lagi. Andrew meninggalkan wanita yang bernama Meredith tanpa menunggu jawaban. Sialan. Berani-beraninya dia meninggalkanku seperti ini. Dia benar-benar menjatuhkan harga diriku. Apa bagusnya wanita itu dibandingkan diriku? Meredith mencengkeram napkin yang ada di meja keras. Akan aku hancurkan hidupmu, wanita sialan. Kau sudah membuat Andrew menelantarkanku. Aku benci kepadamu. Bencil. Mengambil handphonenya dan mulai mengetik pesan melalui WA kepada seseorang bernama Rahel. Kau sudah lihat foto yang aku kirim, bahkan karena gadis itu Andrew menghinaku. Diam sesaat. Kemudian dia lanjut menuliskan pesan. Hubungan mereka kelihatannya berbeda dengan wanita lain. Kau harus menyelidikinya dan hancurkan wanita itu. Aku akan membantumu, sepupu. Tersenyum puas dengan yang dia lakukan. Meredith mulai menyimpan barang-barangnya dan memanggil pelayan, menyelesaikan nota. Kemudian meninggalkan restoran dan langsung menuju lift yang mengantarnya ke lantai atas sebuah kamar eksekutif dan mengetuk pintu. Seorang pria berjas rapi dan tampak kaya membuka pintu. What take you so long? Meredith mengalungkan tangannya ke leher pria tersebut. Aku bertemu teman lama di bawah sebentar. Kau sudah merindukanku. Tentu saja. Pria tersebut memeluk pinggang Meredith dan menutup pintu kamar. Episode 24. Brian cari informasi seberapa banyak Rahel tahu tentang Diana. Andrew langsung memberikan arahan kepada Brian, ketika dalam perjalanan meninggalkan hotel setelah menuju ke kantor pusat. Mrs. Rahel. Seharusnya dia tidak tahu mengenai Nona Diana. Brian tampak heran. Aku tadi bertemu dengan Meredith di dalam.
Tampaknya dia hendak memprovokasi Rachel untuk menyakiti Diana. Wanita itu memang sudah gila. Brian mendengus kesal. Betul kan dia gila? Aku sudah mengatakan itu padanya. Andrew tertawa sinis. Apakah dia mengambil visual Anda? Tanya Brian lagi. Lia dan aku yakin dia mengirimkan pada Rachel. Apakah Anda khawatir dia akan menyakiti Diana? Benar. Gadis itu tampak begitu lemah. Aku tidak yakin dia bisa mengatasi Rachel. Anda yakin Mrs. Rachel akan terjun langsung mengambil tindakan? Entahlah. Selama ini dia tidak memperdulikan aku dengan wanita manapun. Yang dia pedulikan hanya status sosial dan rekening. Anda tidak perlu khawatir, saya akan mengurusnya. Pastikan Meredith tidak berbuat macam-macam. Baik iya. Jangan lupa ubah tiket pulang pergi Diana dengan first class. Dia tak akan mengizinkan aku untuk membelikannya tiket. Heh si legal. Ingat Brian, aku tidak mau kehilangan yang satu ini. Brian mengangguk-angguk sambil melirik melalui kaca spion sepintas. Andrew sudah berubah menurutnya. Selama ini dia tidak pernah peduli dengan wanita yang dia kencani. Tidak akan peduli apabila mereka saling menjatuhkan dan memperebutkannya. Dia hanya membiarkan mereka. Bagi Andrew wanita hanya kesenangan biasa penghilang penat dan stres karena kerja. Hiburan belaka. Gosip yang dimunculkan di tabloid manapun hanya bertahan beberapa hari, karena pada akhirnya wanita yang disorot pun selalu berganti sehingga tabloid pun kehilangan arah. Dengan para wanita itu bahkan tidak pernah tampak sekalipun Andrew memperlakukan mereka dengan perhatian dan khawatir seperti pada gadis kapal ini. Memang gadis yang satu ini tampak berbeda dengan wanita yang biasa dia bawa. Sangat disayangkan dia terperangkap dalam jerat bos Andrew. Bahkan gadis ini tidak terlihat materialistis seperti wanita lain yang menemani Andrew karena uang. Apakah akhirnya bos besar satu ini terjerat dalam pelukan gadis sederhana? Tapi bagaimana nasibnya hidup bersama bos besar dengan segala konflik dan status sosial? Semoga dia bisa tangguh dan menerima Andrew ketika mengetahui kebenaran tentang Andrew. Brian menghela nafas panjang melepaskan segala pikiran yang meresahkan. Apa yang kau pikirkan Brian? Andrew yang mendengar suara helaan nafas Brian merasa heran. Maaf saya hanya berpikir apakah Anda benar serius dengan Diana. Hati-hati Brian bertanya. Entahlah tapi aku tidak mau dia lepas dari genggamanku. Aku ingin dia berada dalam pelukanku setiap hari dan menantiku di rumah sepulang kerja. Andrew terdiam sejenak. Merasa heran dengan kalimat yang diucapkan. Pengakuan sederhana yang tidak pernah terlintas di pikirannya sebelumnya. Entah kenapa aku bisa menginginkan seperti itu. Dia tanpa aku sadari banyak memberikan masukan positif. Andrew melanjutkan kalimatnya. Tapi, apakah Anda tidak akan menyakiti dia ketika dia tahu kebenarannya? Brian bertanya dengan nada pelan hampir seperti berbisik. Itu tugasmu. Kau harus pastikan dia aman tanpa ada Meredith dan Rachel mengganggunya. Baik bos. Andrew menganggukkan kepala. Bertambah lagi tugas yang harus dia kerjakan. Beberapa tahun yang lalu, pesta tahunan grup pemegang saham inti yang dilakukan di sebuah restoran di Hotel Four Seasons Kota M di negara adikuasa, membuat pihak restoran menutup reservasi. Ruangan yang bisa menampung 500 orang hanya ditempati tidak sampai 200 orang kelas atas. Jamuan makan malam yang berkelas mempertemukan para pemegang saham, Fantasy Cruise dan anak cabang cruise lainnya. Jamuan makan malam kali ini bersifat buffet dengan seafood grill. Ruangan restoran yang terhubung dengan taman bunga menjadikan area yang bagus untuk acara mereka. Acara dibuat sedemikian kekeluargaan, tidak ada pembicaraan bisnis yang berat. Para pemegang saham datang dengan keluarga mereka, saling memperkenalkan diri dan menyapa. Gelak tawa diiringi alunan musik yang lembut. Andrew kenalkan ini sepupuku Meredith baru kembali dari negara A. Rachel memperkenalkan seorang wanita cantik berambut pirang kemasan.
Halo, Andrew tidak menghiraukan uluran tangan Meredith. Keluarga Meredith mempunyai bisnis real estate di negara ini. Dan mereka sedang mengembangkan usahanya ke negara lainnya. Rachel menjelaskan lebih lanjut tentang siapa Meredith. Andrew hanya mengangguk dan tersenyum. Kau terlalu melebihkan Rachel. Aku hanya pemula. Meredith tampak merendahkan diri. Kau mungkin pemula tapi keluargamu pemilik kerajaan bisnis real estate ternama. Andrew, mungkin kita bisa menggabungkan bisnis bersama. Usul yang bagus. Akan aku pikirkan. Andrew memandang Meredith sesaat. Wanita di depannya tampak sangat cantik dan memukau senja itu. Rambut pirangnya tampak berkilau keemasan di bawah sinar matahari yang hendak tenggelam. Oke Andrew, jaga sepupuku. Aku akan menyapa pemegang saham lainnya. Sebelum Rachel meninggalkan mereka, Rachel mendekati Andrew dan berbisik, bersikap baiklah padanya agar dukungan semakin kuat berpihak padamu. Meredith, jaga Andrew oke? Jangan sampai diculik wanita lain. Rachel menggoda dengan mengerlingkan mata. Jangan khawatir. Rachel tersenyum manis. Dan kemudian memanggil seorang waiter. Ambilkan setiap menu makanan di buffet dan bawakan kemari. Perintah Meredith. Sesaat kemudian pelayan datang dengan beberapa jenis makanan. Ayo kita makan bersama. Tidak perlu berdesakan dengan mereka. Membosankan. Andrew tidak menghiraukan perkataan Meredith dan hanya fokus menegak anggur merah. Kalau kau tidak menghiraukanku akan aku suapi dirimu. Meredith memaksa. Baiklah. Andrew mengalah dan mulai menyantap makanan yang ada di meja. Ceritakan mengenai dirimu Andrew. Tidak ada yang perlu aku ceritakan karena kau pasti sudah mengetahuinya. Kau angkuh. Tapi aku suka dengan sikap angkuhmu. Meredith mengerlingkan matanya dan mulai mengusap kaki Andrew dengan telapak kakinya. Dan kau wanita ramah yang selalu menebar pesona kepada pria manapun. Hahaha, kau hebat sekali. Kau bisa langsung menebakku. Tapi tidak kepada semua pria, hanya yang menguntungkanku. Meredith tergelak kegirangan dan menegak campaknya. Kau tahu, aku adalah sekuntum bunga yang selalu mekar dan harum memikat setiap pria di sekitarku. Lia kau bunga sedap malam, yang harum hanya di malam hari. Hahaha, aku anggap kalimatmu sebagai pujian. Dan telapak kaki Meredith mulai mengusap paha Andrew. Aku dengar kau adalah seekor kuda yang perkasa. Perkasa dan tahan lama. Tentu saja. Tidak ada wanita yang bisa melupakanku setelah bersamaku. Hahaha, kita sama kalau begitu. Tidak ada seorang pria pun yang bisa melupakanku ketika sudah menyium aromaku. Meredith mengerlingkan matanya. Menoleh ke arah Rachel yang sibuk bincang dengan tamu yang lain, dan tidak menghiraukan keberadaan dirinya dan Andrew. Kaki Meredith semakin berani mengusap jauh ke kekek dan menggoda keper, keasaan Andrew. Dasar Andrew playboy, dia tidak merasa terganggu dengan tingkah Meredith, dan membiarkan wanita itu bertingkah semaunya. Aku sudah selesai makan. Aku tunggu kau di kamar 1101. Meredith melangkah pergi. Tak lama kemudian Andrew melangkah pergi, tanpa mengetahui Rachel memperhatikan mereka dengan tajam.